Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan di sini saya Prudianto sebagai Ketua dari Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Laboratorium Bioteknologi berbasis virtual sebagai edukasi kepada siswa SMA Satu Duren dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Ini merupakan kegiatan penelitian ini merupakan cikal bakal dari kegiatan seminar yang diadakan oleh Bioteknologi FMIPA UM, yakni BPKB, dan itu yang menginisiasi dari kegiatan ini. Baik, latar belakangnya adalah tentu adanya pandemi COVID yang merubah semua tatanan dari semua sektor, utamanya di bidang pendidikan, karena konsen kami di bidang pendidikan untuk mengedukasi kepada siswa bahwasannya kita harus keluar dari pandemi ini. Nah, dengan menemukan latar belakang yang ada di masalah isu yang ada di Kabupaten Malang, yakni yang pertama bahwasanya kesadaran yang minim mengenai penanggulangan. Masyarakat sebagian mengira bahwasanya yang menanggulangi bencana atau yang menyelesaikan pandemi ini adalah pemerintah. Sedangkan kan tidak. Kita harus bahu-bahu bersama-sama untuk keluar dari pandemi ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah adanya peraturan protokol kesehatan, lalu vaksinasi, ini mereka masyarakat yang maksudnya ini kesadarannya minim untuk melakukan itu, sehingga kita menghadirkan suatu solusi ya menurut saya. Namun ini berangkat dari lini pendidikan, karena kami setelah melakukan asesmen dan melakukan studi lapangan gitu ya, bahwasannya masyarakat itu tidak bisa langsung kita terjuni seperti kita harus masuk, utamanya kita adalah masih mahasiswa gitu ya, kita masuk ke dalam lini pendidikan, yakni dengan menghegemoni, mengedukasi kepada siswa tentang keluar dari pandemi ini. Mungkin itu adalah solusi di antara banyak solusi yang nanti dari siswa ini bisa mengedukasi orang tuanya yang akan menyebar ke masyarakat. Nah itu. Kami menghadirkan bioteknologi sebagai laboratorium virtual karena bioteknologi ini adalah memiliki sejarah yang panjang tentang penanganan pandemi yang di tahun-tahun sebelumnya, seperti pada saat Perang Dunia Kedua. Ada berbagai virus di situ, tapi ilmu bioteknologi ini berhasil menciptakan problem solving gitu ya. Dan ini yang perlu kita up sehingga masyarakat tidak takut dengan adanya vaksinasi. Itu. Ini Profesor Siswa Setiadi tadi mengatakan bahwa seharusnya 70% yang beliau merupakan staf ahli ya dari Kemenkes Republik Indonesia mengatakan bahwa minimal 70% vaksinasi ini bisa membuat kita keluar dari pandemi. Nyatanya pada hari ini terakhir tanggal 25 September update ya, itu sekitar 40,82. Ini masih jauh dari target. Sehingga dari situ kita harus melakukan edukasi yang sangat masif begitu ya, agar vaksinasi, penerapan prokes, dan usaha-usaha untuk keluar dari pandemi ini segera dilakukan semua orang. Nah ini tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah tentunya meningkatkan kesadaran masyarakat akan vaksinasi dan virus corona itu membahayakan. Nah, berbekal dari ilmu bioteknologi tadi, lalu meningkatkan pemahaman bagi siswa-siswi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Ini momentum yang sangat tepat untuk kita menyampaikan ini, karena di momen seperti ini kita akan intensif belajar tentang perilaku hidup dan sehat. Dan sasaran kita adalah siswa SMA dengan didukung laboratorium bioteknologi yang secara virtual. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan pemahaman peran bioteknologi. Seperti saya sampaikan tadi, secara bioteknologi merupakan panjang sekali yang sudah tidak mudah lagi ya sebagai ilmu pengetahuan seperti itu terhadap pandemi COVID-19.
Metode yang kami lakukan, jenis penelitian adalah research and development, yakni penelitian dan pengembangan. Sebenarnya sudah ada penemuan selanjutnya, sebelumnya maksud saya, terkait laboratorium virtual, tapi kita mengembangkan dengan model EDI seperti itu. Analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, tempatnya ada di SMA N1 Duren di Kabupaten Malang. Ini tanggal 18 sampai tanggal 10 September 2021. Kegiatan ini 1 bulan. Namun untuk pertemuan offline-nya dilaksanakan 2 kali, yakni di pembukaan dan ini pendampingan praktikum laboratoriumnya. Nah, ini sebelum kita menciptakan produk berupa lab virtual gitu ya, kita menyusun timeline atau subvariabel yang harus kita capai dulu. Ada validasi konten, ada validasi instrumen penelitian, ada uji efektivitas media penelitian, dan ada uji kepraktisan, yang mana itu kita sudah memiliki parameter-parameter sendiri. Untuk validasi, perancangan konten ini diformulasikan ke dalam laboratorium virtual dan itu sudah berhasil dengan predikat 93%. Lalu uji keterbacaan dan kesulitan melalui sebaran angket yang sudah kita sebar melalui guru bioteknologi dan siswa SMA 1 Duren ini 83% capaiannya, karena kita bisa mengatakan proses seperti itu dengan analisis data yang sudah ada. Lalu untuk efektivitas ini dilihat dari hasil penelitiannya, dari pemahaman siswa yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, seperti itu ya, sehingga kita mengatakan ini 88%. Lalu respon siswa terhadap hasil penelitian itu juga tergolong tinggi. Nah, untuk ini adalah definisi operasionalnya. Kita ada 3 topik penting, yakni bioteknologi. Itu adalah ilmu terapan yang menggunakan organisme atau ilmu biologi untuk menghasilkan suatu produk secara industri untuk kepentingan manusia. Lalu laboratorium virtual ini adalah simulasi komputer ya, yang dapat digunakan untuk menciptakan dan melakukan eksperimen. Nah, ini tujuannya hanya sebagai entertain gitu ya. Kita tidak bisa melakukan produktif di sini karena kita terbatas oleh jarak gitu. Terdiri dari domain dependent program simulasi dan unit eksperimental. Yang ketiga adalah PHPS itu sendiri. Nah, ini adalah materi yang cukup intensif untuk dibahas gimana caranya kita menyikapi virus ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa berlindungan dengan virus tersebut. Nah, untuk ini rencana penelitiannya, ini adalah dokumentasi. Itu yang atas merupakan kegiatan pendampingan secara langsung, secara offline begitu ya, terbatas. Dari 238 kita mengambil hanya sekitar 35 siswa yang didampingi. Selanjutnya mereka akan diadakan mentoring. Lalu yang bawah itu merupakan tampilan dari laboratorium virtual. Ini menggunakan aplikasi artstep.com. Nah, ini adalah metode pengumpulan data. Itu berisi dari analisis yang sudah kami validasi dari berbagai ahli, termasuk guru biologi maksud saya yang ada di SMA. Lalu instrumen keterbacaan dan angket respon. Nah, teknik penilaian data tentunya dilihat dari kuesioner yang ada 10 pertanyaan tersebut. Nah, dari 10 pertanyaan itu ada beberapa hal ya yang perlu kita bahas, utamanya pertanyaan nomor 4 ini. Di sini mencapai angket atau respon itu negatif. Artinya pertanyaan nomor 4 itu merupakan ketertarikan siswa itu ketertarikan kepada webinar yang berhubungan dengan penanganan pandemi COVID. Ternyata masih banyak siswa yang belum pernah mengikuti, bahkan tidak tertarik. Lalu pada poin 8 ini merupakan bagaimana pemahaman mereka mengenai vaksin yang ada di Indonesia. Tentunya ada sekitar 7 vaksin yang terverifikasi WHO dan yang aman digunakan. Ternyata mereka belum tahu, dan yang diproduksi Bio Farma prosesnya seperti apa belum tahu. Sehingga laboratorium virtual ini sangat cocok untuk digunakan dalam menyelesaikan
problem yang ada. Ini kesimpulannya, terdapat 84,21%. Ini hasil validasinya, tentunya ini angka yang sangat valid ya, dan bisa dikatakan berhasil. Untuk uji efektivitasnya juga pada nilai N-GAN itu 0,74, dan uji kepraktisan media lab virtual ini menunjukkan rata sebesar 92,24% dengan kategori yang sangat baik. Ini adalah daftar rujukan studi literatur yang kami baca mulai dari awal sebelum melakukan penelitian sampai dengan penyusunan artikel ilmiah ini. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.